Sahur itu masih asal kata itu dari saharo, ya, saharo, sin, ha dan ro. Haknya itu hak kecil. Saharo itu masih satu akar kata dengan sahar, sihir, sihir, sihiro, sihir. Berarti ada hubung kaitnya dengan sebuah perilaku. Tapi kalau dihubungkan dengan waktu, sahur itu akhir-akhir menjelang malam. Jadi ketika habisnya malam itu menuju kepada fajar itu, sebelum fajar itu namanya sahur gitu. Sahur. Jadi menuju kepada fajar, menuju kepada sebuah penerangan, itu disebut sahur gitu. Dari asal katanya sahar. Sahar. Nah, itu masih satu akar kata dengan sihir. Jadi kalau dihubungkan dengan sahur, dihubungkan dengan perilaku, itu sihir. Tapi kalau sahur dihubungkan dengan waktu, itu jatuhnya akhir-akhir dari pada malam. Nah, jadi kalau apa sih yang sebenarnya dilakukan pada akhir-akhir malam itu? Bicara malam kan ada dua pengertian, malam dalam dimensi waktu atau malam dalam kondisi pikirannya malam gelap gitu. Pikirannya gelap. Jadi kalau dihubungkan dengan waktu di penghujung malam, sedangkan kalau dengan perilaku itu berhubung kaitnya dengan sihir. Sihir itu kan artinya tipu daya. Bukan sesuatu yang benar atau bukan sesuatu yang kita lihat yang bukan sebenar-benarnya benar gitu. Sihir itu tipuan atau tipu daya, itu namanya sihir. Asal katanya sama, sahur. Jadi kalau dihubungkan dengan waktu itu nanti dijelaskan di surat 3 ayat 17 tuh. Juga orang-orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur gitu. Ya kan? Nah, biasanya di penghujung-penghujung malam sebelum kegelapan atau sebelum tidurnya manusia itu diawali di ayat 16-nya itu. Yaitu orang-orang yang berdoa dengan mengatakan, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Tuh. Jadi sebenarnya tuh ada kalau mau dibikin syariat gitu kan, kayak doa sebelum tidur gitu kan. Kalau doa mau tidur tuh gimana sih tuh, saya lupa. Nah, itu ada juga di Quran, itu lebih menggambarkan kepada sebenarnya doa itu sebuah refleksitas untuk memberikan sebuah ketenangan pada jiwa seseorang itu. Karena kalau di surat 2957 di surat 3942 itu bahwa orang tidur seperti orang mati. Jadi Allah menahan jiwa itu ketika tidurnya, menahan jiwa itu ketika matinya, dan mengembalikan jiwa itu ketika menahan jiwa ketika tidurnya dan mengembalikannya ketika bangun, atau dia tahan jiwa itu sampai selamanya, artinya dia mati gitu kan. 3942 itu masalah. Maka sebelum tidur itu kalau mau pakai syariatnya itu di surat 3 ayat 16 tuh. Jadi sebagai sebuah refleksitas dengan mengucapkan doa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah kami dan dosa-dosa kami, dan lindungilah kami dari azab neraka. Terus nanti di ayat 17-nya itu dikatakan, dan juga orang-orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang-orang yang memohon ampunan di waktu sahur. Jadi memohon ampunan, meminta ampunan atau istighfar atau
mengadakan evaluasi dari sehariannya dia bekerja atau beraktivitas, ditutup pada saat dia mau tidur atau kembali pada sebuah kegelapan, dengan mengevaluasi, mengintrospeksi apa yang telah dilakukan selama satu harian penuh selama dalam keadaan terang gitu. Nah, ini banyak versinya nanti nih, bisa terang dalam kondisi terang tegaknya sebuah sistem, atau terang dalam kondisinya gelap malam, atau sahur yang dimaksud itu bisa dua juga tuh maksudnya. Sahur dalam dimensi waktu, yaitu dia memohon ampunan di waktu-waktu menjelang akhir malam atau menjelang akhir dia mau tidur gitu kan. Sama atau menjelang sahur itu dia memohon ampun jika dia terkena sihir, terkena tipuan, atau terkena doktrin, atau terkena tipuan-tipuan yang dilakukan oleh setan-setan yang bergentayangan gitu, atau manusia-manusia. Tuh begitu tuh maksudnya tuh. Jadi sahur itu kalau dimensi waktu akhir daripada malam, sedangkan kalau dalam sebuah perilaku sahur itu hubung kaitnya dengan sihir. Jadi kurang lebih gitu gambarannya.